Halo Sobat Maya, nggak berasa kita udah berada di penghujung tahun 2025 ya. Hari bursa juga sisa 2 hari, jadi ya basically sebentar lagi kita akan menghadapi tahun 2026. Bisa dibilang tahun 2025 ini adalah tahun terbaik untuk perjalanan investasi dan juga trading saya. Tapi yang nggak banyak orang tahu, 2 tahun yang lalu, saya tuh hampir vakum untuk ketiga kalinya dari dunia saham. Kenapa? Karena saya tuh pernah mengalami floating loss yang gede banget, yang sampai bikin kepala saya itu kosong dan tentunya kena mental. Di saat tersebut, menurut saya ada 2 orang yang berperan sangat penting sehingga saya bisa survive sampai sekarang. Yang pertama itu istri saya. Jadi waktu kejadian tersebut, nah kejadian ini di tahun 2023 ya. Nah, waktu kejadian tersebut, ketika saya cerita ke istri saya, waktu itu saya jemput dia pulang dari kerja ya. Nah, ketika dia masuk mobil, saya dengan muka muram, saya cerita. Kayak kurang lebih kayak gini ya, secara singkat saya bilang, gawat, ada sesuatu yang gawat. Istri saya kaget dong, apa yang gawat? Cerita, gitu kan. Terus saya bilang, saya floating loss gede banget di saham X. Terus respon istri saya, kirain ada hal apa yang gawat, ada kecelakaan atau apa. Kalau soal saham uang ya udahlah, jadikan pelajaran. Saya waktu itu kaget banget, soalnya floating loss-nya ini gede. Tapi ternyata respon istri saya seperti itu. Itu membuat mental saya itu jadi nggak hancur nih Sobat Maya. Jadi ya thanks ya untuk istri saya, karena kalau waktu itu ternyata dia langsung marah-marah, langsung menghakimi saya, mungkin nggak ada saya yang hari ini. Lalu orang yang kedua, itu orang yang saya respect banget, yang saya hormati, itu adalah Kojon. Jadi saya DM Kojon di Instagram, cerita tentang kejadian yang saya alami hari itu. Banyak insight yang Kojon berikan, dan secara singkat, intinya adalah jangan berhenti dari dunia saham. Karena dunia saham itu penuh dengan harta karun. Dan tentunya fokus dengan apa yang udah kita capai, instead of fokus dengan apa yang kita hilang pada saat itu. Nah, dari situ saya tersadar bahwa ya, selama saya nggak menyerah, itu saya belum gagal. Saya gagal ketika saya menyerah saat itu juga dan enggak berusaha untuk maju ke depannya. Selama saya nggak menyerah, kesempatan itu nggak benar-benar hilang. Nah, dari kejadian itu, saya pelan-pelan mulai bangun lagi. Saya lebih waspada lagi, nggak gampang percaya sama omongan orang, dari rumor, info A1, dan lain-lain. Saya juga lebih semangat belajar, saya lebih sabar, saya lebih disiplin. Pesan saya satu Sobat Maya, kalau di market, itu kita kalah bukan ketika kita loss, tapi ketika kita berhenti sebelum pada waktunya. Once again, thanks to istri saya, Eka, dan juga Kojon, karena kalau nggak ada kalian, nggak ada saya yang hari ini.